Selamat pagi. Kali ini kita akan membicarakan tentang masalah ekonomi. Masalah yang kita akan bicarakan adalah tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Mari kita bahas bersama-sama. Yuk. Kalian tahu tentang ini barang apa? Ini adalah tabung gas LPG yang biasanya digunakan di perumahan, dan kalian sering disuruh orang tua kalian untuk membeli di suatu tempat, di warung atau di agen LPG. Tetapi sesampainya di warung atau di agen, kalian akan melihat pemandangan seperti ini. Mereka berantri, berduyun-duyun, berebut untuk mendapatkan barang. Kemudian di suatu tempat juga, di POM, itu akan melihat pemandangan seperti ini. Premium habis coy. Itu lagi pemandangan yang menyebutkan bahwa barang itu habis. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Itu disebabkan apa? Ini semua terjadi karena adanya kelangkaan. Nggak ada barang di sana kemari, kebutuhan semakin tinggi tapi barangnya tidak ada. Kalaupun ada itu sedikit, dan itu biasanya akan menjadi rebutan dan akan menjadi antrian panjang untuk membeli. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi kelangkaan itu terjadi. Yang pertama itu adalah perbedaan letak geografi. Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Jadi ada tempat yang subur, ada yang tidak subur, sumber air yang melimpah dan sumber air yang tidak melimpah. Yang berikutnya nomor 2 adalah pertumbuhan penduduk. Nah, banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan itu tadi. Oke, selanjutnya adalah kemampuan produksi. Faktor produksi, tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Berikutnya, pengembangan teknologi. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibanding dengan teknologi yang lebih tinggi. Terakhir adalah faktornya adalah bencana alam. Akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya itu sendiri. Nah, itu tadi ada 5 yang faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Kenapa kelangkaan itu bisa terjadi? Selanjutnya kita akan membicarakan tentang kebutuhan. Pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragamnya. Setuju nggak? Nah, itu ada di sini saya menampilkan skema kebutuhan. Nah, menurut intensitas itu ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Menurut waktu pemenuhannya ada sekarang, akan datang, tidak terduga, dan sepanjang waktu. Menurut sifatnya itu ada jasmani dan rohani. Dan menurut subjek itu ada individu dan umum. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang kebutuhan primer. Itu adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Menurut International Labour Organization ILO, kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi, makanan dan minuman itu. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Nah, contohnya itu ketika orang tuamu membeli alat masak, almari, sepatu, dan lainnya. Itu kebutuhan sekunder. Dan berikutnya adalah kebutuhan tersier. Nah, ini juga dengan kebutuhan mewah, termasuk kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya perhiasan, motor, mobil, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama kebutuhan sekarang. Merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi itu. Misalnya kamu sakit, harus dibawa ke rumah sakit, harus dibelikan obat, itu kebutuhan yang harus sekarang, emergency yang sifatnya. Selanjutnya adalah kebutuhan yang akan datang. Itu adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal dalam kelangsungan hidup. Misalkan itu adalah tabungan. Dan berikutnya adalah kebutuhan tidak terduga. Nah, ini harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit, contohnya. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan sepanjang waktu. Nah, adalah sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya apa? Contohnya adalah belajar. Nah, belajar itu adalah sepanjang waktu, tidak ada pembatasannya ya. Lanjut, itu kebutuhan menurut sifat, yaitu kebutuhan jasmani. Itu yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia seperti olahraga, lari-lari, dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan rohani. Ini tidak tampak secara nyata sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, sedih, sakit, senang, dan lain-lain. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua atau
menjalankan ibadah dengan ketenangan hati, itu kebutuhan rohani. Yang terakhir adalah kebutuhan menurut subjek. Yang pertama kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi. Misalnya seseorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis, itu kebutuhan individu. Yang kedua adalah kebutuhan sosial, adalah yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak di masyarakat. Nah, tujuannya agar bisa menyejahterakan, membuat aman dan aman. Nah, ini contohnya seperti rumah ibadah, rumah sakit, atau rumah-rumah yang sifatnya sosial yang membantu untuk kepentingan masyarakat atau kelompok. Oke, terima kasih. Itu tadi tentang kelangkaan dan kebutuhan dan sifat-sifatnya.